selamat datang di Ngopi, Ngobrol Inspiratif, podcast yang akan membahas serba-serbi kehidupan kampus yang ada di FMIPA yang pastinya bakal seru banget. Perkenalkan, aku Sasa dari Matematika 2019, dan pada podcast kali ini kita akan kedatangan tamu yaitu Mas Markus Saputra. Mas Markus ini merupakan mahasiswa Prodi Fisika tahun 2016. Halo Mas Markus. Halo Sasa, dan juga halo para saintis muda. Gimana nih Mas dari kabarnya? Puji Tuhan baik. Semoga tetap sehat selalu ya Mas ya. Oke, jadi teman-teman, Mas Markus sendiri ini merupakan salah satu mahasiswa berprestasi yang ada di FMIPA. Karena Mas Markus sendiri merupakan salah satu peraih dari medali emas di ajang PIMNAS atau Pekan Ilmiah Mahasiswa. Keren banget gak sih teman-teman? Dan mungkin teman-teman pada kepo, pada bertanya-tanya gitu kan, kenapa sih Mas Markus bisa sampai banget hebat seperti itu gitu kan. Langsung ditanyain aja nih ya, dari Mas Markus sendiri, dari kapan sih Mas tertarik dengan hal-hal seperti ini, dari buat tertarik dengan ajang-ajang seperti ini gitu? Awalnya dulu sih di tahun 2018 ya, jadi ikutnya gabung di PIMNAS. Itu kan sebelum tahap sampai PIMNAS itu kan harus di tahap PKM dulu. Nah, ketika 2018 itu ikut gabung PKM jadi anggota gitu. Terus tahun 2019 juga ikut lagi, cuma jadi ketua, dan tahun 2020 juga ikut lagi. Jadi 3 kali dari 2018. Oh, jadi udah 3 kali. Jadi 3 tahun berturut-turut ya Masnya ini ikutan, berarti udah ikutan 3 kali PKM dan 2 kali PIMNAS, dan salah satunya itu meraih medali emas ya Mas ya? Iya, PIMNASnya 2 kali itu di 2019, 2020, terus dapat medalinya itu di 2020. Oh, 2020. Berarti masih anget banget ya sih Mas dapat medali emasnya. Berarti baru tahun lalu banget gitu kan. Dan kalau tahun 2019 2020 ada masa peralihan dari offline online gitu nggak sih Mas? Mungkin Mas Markus bisa jelasin nih perbedaannya PKM atau PIMNAS online sama offline gitu Mas. Di 2019 ke 2020 ya? Ya ada perbedaan sih, soalnya kan di 2020 itu kan mulai awal dari pandemi ya. Iya, jadi betul. Semua dialihkan ke daring gitu. Jadi juga PIMNASnya juga yang sebelumnya di 2019 itu offline, jadi seluruh peserta dijadiin ke satu tempat. Nah, ketika di 2020 semuanya jadi online gitu. Jadi cuma lewat Zoom gitu presentasinya. Kalau yang offline itu berarti ada di satu tempat tertentu yang jadi buat tuan rumahnya gitu ya Mas ya? Ya ada yang jadi tuan rumah gitu sih. Kalau Mas Markus sendiri waktu tahun lalu, tahun 2019 berarti ya Mas ya, itu tempatnya di mana Mas? Ketika offline? Iya, ketika offline itu dulu di Udayana sih, di Bali. Oh, Udayana, sampai Bali ya Mas ya, jadi kayak di sana berarti gratis nggak sih Mas? Ya gratis, seluruhnya gratis. Semuanya gratis. Mulai ya, semua diakomodasiin sama penyelenggara PIMNASnya gitu. Oke, dan untuk ikutan ajang-ajang seperti ini biasanya kan ada persyaratannya gitu ya Mas ya? Kayak apakah harus dari MIPA buat ikutan PKM atau PIMNAS ini gitu? Sebenarnya syarat umumnya yang penting kita mahasiswa ya. Jadi mahasiswa, kan kalau di tahun 2021 ini kalau nggak salah itu syaratnya kan kita harus jadi mahasiswa S1 gitu. Jadi yang D3 kemungkinan besar kan ada event lain gitu. Jadi yang ikut event PKM ini bagi mahasiswa S1 gitu. Kalau nggak salah ya di tahun 2021 gitu. Iya. Terus juga kalau kita mahasiswa MIPA itu kita nggak dikhususkan untuk ikut jenis PKM apa, jenis apa itu enggak. Jadi kita dibebasin untuk bereksplorasi tentang ide kita. Jadi ide kita itu mau dikemanain sih gitu. Jadi ya itu syarat umumnya harus jadi mahasiswa. Terus ada syarat-syarat khusus lain sih. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa baca di buku pedomannya. Biasanya setiap tahun itu berbeda ya. Ada yang berbeda gitu. Jadi persyaratannya. Iya. Dan untuk biasanya info-infonya itu dapat dari mana ya Mas ya? Infonya biasanya langsung di itu webnya Bilmawa, kan ada buku pedomannya PKM-nya. Iya. Jadi teman-teman bisa langsung browsing aja buku pedoman PKM. Kalau yang terbaru ini kan 2021 ya. Berarti buku pedoman 2021 nanti biasanya muncul paling atas.
Oke, jadi teman-teman harus stay tune gitu ya Mas ya Betul. di web si Belmawanya gitu. Oh ya, ngomong-ngomong kita udah jauh kayak sampai ke persyaratan, tapi kita belum membahas tentang apa sih PKM itu nggak sih Mas ya? Kayak mungkin teman-teman dari mahasiswa baru kayak masih bertanya-tanya gitu kan. Kita itu dari tadi tuh ngobrolin apa gitu kan. Dari Mas Markus ini kan udah berpengalaman, mungkin dari Masnya sendiri nih mau menjelaskan tentang PKM dan PIMNAS-nya gitu. Ya kalau PKM itu kan singkatan dari program kreativitas mahasiswa ya. Nah, ini tuh salah satu program dari Dirjen Dikti yang dikelola langsung oleh Belmawa. Nah, jadi program ini tuh salah satu sebagai upaya pemerintah dalam mengembangkan dan juga mewadahi para mahasiswa itu untuk menerapkan ide yang inovatif dan juga kreatifnya gitu. Jadi gampangnya tuh gini, kita mahasiswa nih, kita kan punya ide atau gagasan tertentu. Nah, nggak mungkin ide atau gagasan kita itu selamanya kita simpan sendiri gitu. Selamanya kita simpan di dalam pikiran. Nah, ide itu harus dituangkan secara nyata gitu. Harus diimplementasikan. Nah, PKM ini sebagai salah satu wadahnya gitu. Itu gampangnya sih secara umumnya. Oke, kalau perbedaan dari PKM sama PIMNAS tuh apa sih Mas? Kayak masih bingung mungkin kayak perbedaannya mendasarnya itu gimana? Kalau PIMNAS itu langkah terakhir nih, jadi tahap terakhir di PKM. Jadi nggak semua peserta PKM itu bisa lolos PIMNAS gitu. Jadi nanti ada seleksi lagi di tahap terakhir di PKM. Nah, itu namanya kayak semacam evaluasi atau semacam penilaian dari kegiatan kita dari awal sampai akhir. Nah, terus sampai situ baru kita akan dinilai oleh reviewer dan juga akan ditetapkan apakah masuk dalam peserta PIMNAS atau tidak gitu. Jadi kayak apa ya, PIMNAS itu gampangnya itu kayak finalnya gitu. Jadi kita bisa masuk final nggak gitu. Kayak untuk mungkin bahasa mudahnya itu kayak PKM itu semifinalnya gitu sebelum masuk ke finalnya yaitu PIMNASnya gitu ya Mas ya. Oke. Kalau di UNS sendiri tuh mungkin ada kebijakan lain atau tahapan lainnya sebelum untuk lolos PKM-nya gitu Mas? Ada sih, kalau di UNS itu kan di PKM itu kan biasanya tiap univ itu dikasih kuota ya. Jadi dikasih kuota proposal yang bisa disubmit. Nah, karena di UNS itu nanti akan dibentuk kayak semacam seleksi dulu. Jadi misalnya ada 1000 proposal yang masuk. Nah, nanti biasanya diseleksi berapa tergantung dari klaster UNS dapat kuota berapa gitu. Jadi ada seleksi dulu dari UNS baru di tingkat nasional gitu. Oke, berarti harus melalui PIM UNS dulu ya Mas ya? Ya, itu namanya PIM UNS. Oh ya, namanya PIM UNS, baru bisa lanjut ke PKM, lalu ke pendanaan, habis itu ke PIMNAS dulu. Ke PIMNAS yang terakhir ya Mas ya, maaf. Gitu, oke. Dan untuk selanjutnya, itu ya Mas ya, tadi kan Masnya itu bilang ada beberapa jenis PKM-nya gitu. Mungkin dari Mas Markus sendiri di tahun, kan ada 3 tahun Mas yang ikutin gitu. Dan mungkin di updatean tahun terakhirnya dari Mas, jenis-jenisnya itu apa aja sih Mas? Kalau di terakhir kemarin aku itu ada 8 jenis PKM ya. Jadi ada yang namanya PKM 5 bidang dan juga 3 tambahan jenis lainnya. Nah, di PKM 5 bidang itu contohnya itu kayak PKM kewirausahaan, terus PKM penelitian, PKM Karsa Cipta, PKM teknologi dan juga pengabdian masyarakat. Nah, terus tambahnya itu kayak PKM artikel ilmiah, terus GFK gagasan futuristik, konstruktif, terus PKM GT gagasan tertulis itu yang terakhir. Nah, cuma aku kurang tahu kalau yang di 2021 ini apakah masih sama atau berubah nama atau gimana gitu. Biasanya kebijakannya berubah setiap tahun ya Mas ya. Oke, dan Mas Markus sendiri ini kan udah dari 3 tahun berturut-turut gitu kan. Dan dari teman-teman pasti juga kepo gitu kan. Kiat-kiat gitu kayak apa sih tips and triknya gitu. Kenapa Mas Markus ini kok bisa banget sih meraih medali emas gitu kan? Tips dan trik mulai dari mana dulu ini kan maksudnya proses PKM itu kan panjang jadi. Ya, mungkin dari proposalnya Mas nih kayak proposal yang baik itu gimana sih Mas? Kayak pertama kan dari pengalaman aku ya Mas, itu kan jadi nanti bakalan ngajuin proposal di PIM UNS dulu, habis itu baru lolos pendanaan gitu kan Mas. Mungkin dari PIM UNS buat lolos ke pendanaan itu gimana sih Mas? Kayak proposal yang bagus gitu biar didanain gitu. Kalau yang ini menurut sepengalaman aku aja ya. Jadi yang aku lakuin dulu itu pertama kan pasti kita nyari ide dan juga nyari tim. Nah, biasanya nyari ide sama nyari tim itu jadi satu kesatuan gitu. Jadi bisa nanti idenya dari satu tim atau kita dulu bikin ide baru kita nyari tim terus kita bahas lagi.
Nah biasanya ketika aku mencari tim itu yang aku tuju itu orang-orangnya itu satu visi dengan aku gitu. Jadi dulu mikirku itu gini, percuma di dalam satu tim itu punya banyak keahlian masing-masing, cuma nggak satu visi. Kan nanti jatuhnya pas pelaksanaannya bisa punya ego masing-masing gitu, karena nggak satu visi kan. Karena tercerai-berai gitu ya Mas, karena nggak punya tujuan goal akhir yang sama gitu ya Mas ya. Nah makanya ketika nyari tim ya harus yang satu visi dengan kamu gitu. Nah baru kita nentuin ide. Nah terus setelah kita punya ide ya itu, terus kita nyari pembimbing gitu. Jadi mungkin pembimbing yang cocok untuk ide ini siapa gitu. Jadi nyari dosen gitu lah istilahnya. Baru setelah itu kita nyusun proposalnya. Nah secara penyusunan proposal itu ya jangan dikerjain sendiri gitu. Ini kan namanya tim gitu. Jadi kita harus benar-benar saling membagi kerja dari satu orang ke satu orang itu harus benar-benar terbagi. Terus juga kan kita udah punya pembimbing nih, manfaatkan aja ilmu dari pembimbing itu. Harus digali gitu ya Mas ya, gitu. Konsultasi aja gitu kan. Ya itu sih mungkin itu syarat yang harus yang harus terpenuhi sih menurut aku. Terus yang kedua pastikan di proposal itu kan kayak ada itu namanya aturan penulisan. Nah itu di aturan penulisan itu di proposal jangan sampai sedikit pun ada kesalahan gitu. Jadi benar-benar harus dipatuhi. Kita benar-benar harus disiplin terhadap aturannya itu. Kayak peraturan itu mungkin ukuran fontnya gitu. Iya betul. Jadi biasanya ini yang sepengalaman aku, walaupun idenya itu bagus, sekreatif apapun, kalau salah dikit itu biasanya nggak lolos gitu. Kalau pokoknya ada aturan yang wajib banget, dan dia kalau menyalahi aturan satu aja berarti dia nggak lolos walaupun idenya sebaik apapun gitu ya Mas ya. Oke. Jadi mungkin itu sih yang dulu aku lakuin gitu, secara umum gitu. Oh ya, mungkin gitu ya. Jadi harus pokoknya tadi kalau aku highlight itu harus mematuhi peraturannya, kayak peraturan wajibnya gitu kan. Dan urutan-urutannya kayak misal kita cari tim dulu, habis itu cari ide, habis itu cari dosen pendamping juga gitu. Dan itu kan tadi yang buat proposal yang lolos pendanaan ya Mas ya. Jadi pendanaan buat ke Pimnas kan pasti ada prosesnya lagi nggak sih Mas? Iya pasti ada pelaksanaan itu. Nah itu tuh kayak biar lolos buat jadi Pimnas itu gimana Mas? Ya hampir sama sih sebenarnya. Cuma gini, kalau kita mau, kan kita udah nih ngajuin proposal ya, terus kita dapat pendanaan. Nah dana tersebut kan kita gunain untuk melaksanakan rancangan-rancangan ide kita. Iya betul. Nah terus biar kita bisa lolos Pimnas itu kan pasti ada seleksi. Nah kunci yang dulu aku lakuin sama tim itu ya tim kita harus satu langkah di depan tim lain gitu. Jadi maksudnya satu langkah di depan tim lain, kita lebih ke arah belajar dari kesalahan-kesalahan tim-tim tahun sebelumnya. Nah kebetulan kan aku 2018 itu ikut PKM cuma nggak lolos Pimnas, dan di situ aku jadi anggota. Dan di sana aku belajar banyak banget tentang kesalahan-kesalahan apa yang dibuat di tim aku dulu kok bisa sampai nggak lolos Pimnas itu. Nah dari belajar kesalahan-kesalahan tim-tim di tahun sebelumnya itu kita gunakan untuk evaluasi. Dan kemungkinan besar kesalahan-kesalahan atau kendala-kendala yang muncul itu biasanya muncul di tim kita juga. Jadi kita udah kayak bisa antisipasi dan kita udah punya solusinya gitu. Jadi ya udah kita satu langkah di depan tim lain gitu. Itu yang dulu tim aku lakuin. Terus juga rajin-rajin aja kayak konsultasi ke pembimbing gitu, karena pembimbing juga berpengaruh besar dalam hal ini gitu. Oke, jadi yang pertama tadi kalau aku garis bawahi itu teman-teman tuh harus melakukan evaluasi gitu ya Mas ya, karena dengan evaluasi kita belajar dari kesalahan dan bisa lebih baik dari kelompok-kelompok lainnya dan lebih satu langkah lagi lebih baik di depan gitu. Dan juga tadi harus memanfaatkan itu ya Mas ya, dosen pembimbing gitu, harus digali terus ilmunya, karena dosen pembimbing kan biasanya berpengalaman juga gitu ya Mas dalam hal bidang kayak gini, dalam bidang membimbing gitu kan gitu. Terus lanjut lagi nih Mas, buat tadi kan udah tips and trick buat menyusun gitu kan, biar menyusun proposal yang baik gitu sampai diajukan sampai ke Pimnas. Dan untuk tips and trick lolosnya gitu gimana Mas? Agar lolos Pimnas itu. Iya, atau apakah idenya harus baik atau ya gimana? Yang pasti kalau udah masuk pendanaan itu sebagian besar idenya itu udah pasti ide baik ya. Karena kan kita udah diseleksi. Ya, udah diseleksi, udah direview. Nah, jadi
ya kita berpikirnya semua ide bagus. Jadi gimana sih cara kita untuk mengkomunikasikan bahwa ide kita itu terbaik di antara yang terbaik gitu. Jadi ya itu, jadi biar kalian lolos, ya tim kalian harus jadi yang terbaik di antara yang terbaik gitu. Untuk jadi yang terbaik di antara terbaik itu dalam bidang hal Masnya, dalam hal apa nih Mas? Dalam sistematika penulisan atau gimana nih Mas? Ya itu sistematika penulisan udah pasti sih ya. Kan kita dari awal udah harus sesuai aturan gitu. Nah terus biasanya nih yang sepengalaman aku di tahun 2018 itu banyak tim-tim yang gagal itu karena dia udah bosan di pertengahan jalan. Jadi udah kayak capek, PKM capek, datanya nggak dapat. Nah itu biasanya mereka menyerah lebih awal. Nah berarti antisipasinya apa ya? Kita jangan pernah menyerah gitu. Ya. Jadi kita harus terus melangkah sampai 100% berhasil gitu sih. Oke, jadi kalau dari pengalaman-pengalaman itu teman-teman tuh pada capek di tengah-tengah gitu, kayak jadi ada seleksi alam gitu nggak sih Mas? Iya, karena kan gimana ya prosesnya ketika kegiatan PKM itu kan berjalan kayak berapa bulan gitu biasanya. Ya, agak lama gitu kan, kayak hampir berbulan-bulan gitu. Mungkin dari teman-teman juga udah jenuh gitu. Kalau dari Mas mungkin ada tips trik buat ngatasin kejenuhan gitu gimana Mas? Kayak capek menghadapi data yang nggak ketemu gitu Mas? Kalau dulu yang tim aku lakukan itu ya udah kalau capek istirahat dulu. Tapi nanti segera bangun lagi gitu. Jadi ya udah kalau emang kamu lagi malas nge-lab, ya udah nggak usah nge-lab dulu. Daripada kamu nge-lab tapi hasilnya nggak maksimal. Lebih baik berhenti dulu sehari, cuma besoknya langsung lanjut nge-lab terus gitu sih. Jadi kayak apa ya, letting go aja sih gitu. Berarti harus pokoknya kalau capek ya udah istirahat dulu gitu kan. Nanti harus semangat lagi buat kedepannya gitu kan. Karena tujuan goalsnya kan udah target dari awal gitu kan. Harus berkomitmen sampai akhir gitu ya Mas ya. Wah tadi setelah mendengar detail-detailannya gitu kan, dari tahap-tahapannya, jenis-jenisnya juga, teman-teman pasti juga bakalan tertarik lagi setelah mendengar benefit-benefit yang ditawarkan kalau teman-teman semua mengikuti ajang kompetisi ini gitu kan. Dari pengalaman Mas Markus sendiri, apa aja sih Mas benefit yang didapatkan? Benefitnya yang aku dapetin dulu banyak sih ya. Jadi mulai dari soft skill udah pasti dapat lah ya. Jadi sebelum ikut kegiatan PKM sama setelah ikut kegiatan PKM itu jauh berbeda gitu. Misalkan dari sudut pandang berpikir, terus juga kayak kita lebih bisa mengambil keputusan, juga manajemen waktu. Terus benefit yang lain tuh kayak kita bisa lebih dekat dengan dosen pembimbing gitu. Karena kan selama kegiatan kan kita pasti hampir setiap minggu berkonsultasi gitu. Jadi kayak lebih dekat aja gitu. Lebih enak gitu. Terus juga sama di benefit terakhir yang mungkin yang jadi motivasi aku itu karena di PKM ini tuh didukung banget sama prodi, sama fakultas, sama universitas tuh. Jadi benar-benar semua elemen itu mendukung dengan adanya kegiatan PKM ini, dan dengan dibuktikan bahwa ada SK Rektor yang memberikan penghargaan bagi mahasiswa yang bisa lolos pendanaan PKM maupun PIMNAS itu bisa buat rekognisi skripsi, dan itu kebijakannya nanti akan dikembalikan ke prodi masing-masing apakah bisa diambil atau enggak gitu. Tapi dari SK Rektornya ada. Jadi misal teman-teman nanti ikut PKM lolos pendanaan, itu judul idenya itu bisa digunakan untuk skripsi. Jadi data-datanya juga bisa digunakan gitu. Terus kalau misal teman-teman sampai lolos PIMNAS, nah itu rekognisi skripsinya tanpa diuji gitu, dan langsung diberi nilai auto A gitu sih. Jadi itu yang benefit terbesar yang jadi motivasi aku sih gitu. Jadi kemarin aku lulus pun juga aku tambah di sidang gitu dan langsung diberi nilai A gitu. Oke, dari sekian ini kita udah ngobrolin banyak banget gak sih buat kayak detail-detail terkait PKM-nya gitu-gitu kan. Dan mungkin dari Mas Markus sendiri boleh mengasih apa ya, pesan-kesan gitu kan, kayak mungkin sepatah kata buat mahasiswa baru di FMIPA ini gitu Mas. Kalau pesan-pesan dari saya ya, itu sih kalian buat teman-teman yang mahasiswa baru FMIPA 2021, jangan takut untuk memulai berkarya gitu. Jadi dulu aku ketika maba juga takut untuk berkarya, sehingga aku mulai berkarya itu kan tahun 2018, jadi 2 tahun setelah aku kuliah. Nah mumpung ini teman-teman mahasiswa udah sering mendengar obrolan kayak gini, jadi
lebih bisa termotivasi lagi. Jadi jangan pernah takut untuk memulai sesuatu untuk berkarya gitu. Lakukanlah hal paling terbaik yang bisa kalian lakukan gitu. Apapun hasilnya nanti udah pasrahkan aja gitu sih. Oke, keren banget dari Mas Markus ini. Jadi dari Mas Markus ini kita belajar buat harus mencoba hal-hal baru gitu kan. Jangan takut buat gagal karena Mas Markus ini juga membutuhkan waktu 2 tahun buat menjadi salah satu peraih medali emas gitu. Jadi kalau gagal ya coba lagi gitu, jangan menyerah gitu ya. Dan terima kasih buat Mas Markus karena udah menjadi pembicara pada ngopi kali ini gitu kan. Terus dari aku juga yakin bahwa ilmu-ilmu yang udah diberikan sama Mas Markus ini bakalan bermanfaat jika teman-teman semuanya itu mempraktekannya dengan maksimal. Dan dari aku cukup sekian. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe di YouTube channel FMIPA dan sosial media lainnya. Sampai ketemu di ngopi selanjutnya. Salam saintis muda!